Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kali ini kita akan mentadabburi dan merenungkan ayat-ayat puasa. Kita akan tadabburi ayat-ayat puasa dari surat Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 187. Kita akan tadabburkan sama-sama ayat per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. 183. Sebab turunnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr wa yasumu yauma Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala ta'amu miskin. Fakana man syaa'a yasuma shama wa man syaa'a yuftara yut'im. Kulla yaumin miskinan ajza'ahu dzalik. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya melaksanakan puasa tiap 3 hari setiap bulan dan melaksanakan puasa Asyura. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sampai firman Allah Subhanahu wa taala ta'amu miskin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Maka siapa yang mau puasa, ia silahkan berpuasa, dipersilahkan puasa. Dan siapa yang mau tidak puasa, ia tidak puasa. Dan ia setiap hari memberikan makanan kepada satu orang miskin. Itu dibolehkan seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini ada beberapa kosakata yang penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kutiba 'alaikumus shiyam. Artinya adalah furidha 'alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. La'allakum tattaqun. Ay bil muhafazati 'alaiha. Wa qila tattaqun al ma'asi bisababi hadhil ibadah. Li'annaha taqsiru syahwah wa tud'ifu dawa'i al ma'asi. Artinya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mendapatkan takwa dengan menjaga puasa Ramadan. Kalian terjaga dari maksiat karena ibadah puasa. Sebab puasa melemahkan syahwat
melemahkan penyebab-penyebab maksiat. Itulah beberapa kosakata yang penting dalam ayat 183 ini. Apa makna umum daripada ayat ini? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada mereka seperti kepada umat-umat terdahulu. Karena puasa merupakan syariat yang di dalamnya banyak sekali kebaikan untuk hamba-hamba Allah sepanjang masa. Di dalamnya, dalam ayat tersebut, ada penyemangat untuk umat Nabi Muhammad SAW agar berpacu dengan umat-umat sebelumnya dengan bersegera mendapatkan berbagai kebaikan. Puasa bukan merupakan tugas yang berat yang hanya dibebankan kepada umat ini. Ia adalah tugas yang biasa dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya dari dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmah dari diadakannya syariat puasa ini, yaitu untuk memperoleh takwa. Karena puasa merupakan salah satu sarana yang paling besar untuk mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Kenapa puasa bisa menjadi penyebab yang mengantarkan kepada takwa? Karena puasa menyempitkan saluran setan di dalam tubuh kita. Puasa memperkuat jiwa untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan disempitkannya saluran setan di dalam tubuh kita dan jiwa kita diperkuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah takwa itu bisa kita raih. Ada beberapa hadis yang bisa kita bacakan untuk menambahkan pemahaman kita tentang ayat puasa ini. Ayat 183 dari surat Al-Baqarah. An Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yataghadda faqala udnu faqultu inni sha'im faqala udnu wa haddithuka 'anis shaumi inna allaha wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatara as-salati wa 'anil hamili awil murdi as-shauma. Dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW saat beliau makan siang. Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah dan makanlah. Aku menjawab, aku sedang puasa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah. Aku akan ajarkan kepada kamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban puasa kepada orang yang bepergian dan setengah sholat. Boleh qashar dalam hal ini. Begitu juga telah menggugurkan puasa bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui. Hadis yang kedua, an Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wijah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya ia menikah. Karena ia lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena ia merupakan benteng bagi jiwanya. Hadis yang ketiga adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, melaksanakan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis berikutnya yang berhubungan dengan puasa adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Ramadan katabahu Allahu 'alal umam qablakum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Ramadan itu telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Itulah beberapa hadis yang berhubungan dengan ayat puasa tadi. Apa petunjuk ayat, pelajaran dari ayat yang kita pelajari kali ini? Barang siapa ketika masuk bulan Ramadan, ia dalam keadaan sehat dan tidak sakit, berakal, balik, maka ia wajib berpuasa. Petunjuk yang kedua, puasa merupakan salah satu sebab paling besar untuk ketakwaan. Petunjuk ayat yang ketiga, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mampu meninggalkan berbagai hal dorongan nafsunya. Walaupun ia bisa melakukan apa yang diinginkan. Karena ia tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Petunjuk ayat yang keempat yang kita bisa ambil dari ayat 183 surat Al-Baqarah ini. Puasa menyempitkan jalannya syaitan. Karena syaitan mengalir pada diri anak Adam bersama dengan aliran darahnya. Maka dengan puasa akan melemahkan pengaruh syaitan hingga meminimalisir kemaksiatan. Petunjuk yang kelima yang kita bisa ambil dari ayat 183 surat Al-Baqarah. Mayoritas orang yang berpuasa memperbanyak ketaatan. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu dari jenis ketakwaan. Yang keenam, orang kaya ketika merasakan kelaparan akan mendorongnya untuk berempati dan bersimpati kepada orang miskin. Ini juga merupakan salah satu jenis ketakwaan juga. Yang ketujuh, puasa menghalangi liarnya hawa nafsu dan dorongan syahwat yang liar. Ibadah-ibadah yang lain menghalangi juga, tapi tidak sedahsyat puasa. Yang kedelapan, puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang tahu tentang puasa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuknya saja. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak seperti puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami bahwa puasa itu untuk kebaikan kita. Dan puasa bukanlah amalan yang dibebankan kepada umat ini saja, tetapi dibebankan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Dan puasa merupakan bukan beban yang berat, tapi beban yang ringan, yang mampu untuk kita pikul. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatkan kepada kita, berikan karunia dan rahmatnya kepada kita untuk bisa menjalankan puasa dengan baik sehingga mendapatkan pahala Ramadan dengan optimal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.